Karena dalil itu terlalu banyak gitu loh. Ya, Anda meminta sesuatu rangkuman gitu. Ya, saya harus membuktikan kepada Anda kenapa Yesus itu disalib gitu. Kan sudah bilang, Yesus itu disalib karena menghina orang ajaran Yahudi gitu loh. Tidak ada. Yesus itu disalib tidak karena mencuri, memfitnah, tidak. Ya, apa dosanya? Bang, apa Kesalahannya hubungannya kita di sini, Bang, belum ke situ. Tadi kan Anda bilang minta dalilnya, Anda mengatakan seperti itu. Ini perkara hukum Taurat. Iya. Satu yang membatalkan, satu yang menggenapi. Yang mana harus kita ikuti? Itu tadi supaya kita paham dulu, Anda harus paham dulu ya, Yesus itu mati kena apa gitu loh ya. Karena apa? Supaya Anda tidak selalu menyalahkan Paulus ini gitu loh. Itu dulu, akuin dulu itu, tak pahami dulu. Ya. Ya kenapa dia? Paulus ini hanya merangkai aja, merangkai maksud daripada pengalaman Yesus gitu loh. Dia menggambarkan sisi rohaninya gitu loh. Paham nggak? Ya, dia menceritakan ya. Paulus ini kan tidak berhadapan lagi, dia kan hidup ya setelah kan Yesus. Ini Bang, ini Mbak Laskar, mungkin Anda belum memahami pertanyaan Bro Erwin tentang otoritas Paulus membatalkan hukum Taurat. Kan sudah saya bilang. Tuh, ini kok susah diulang-ulang ini kan. Paulus itu membatalkan, dia mengambil begitu tindakan membatalkan karena dia melihat peristiwa gitu loh. Ya, bagaimana orang yang diutus untuk memelihara Taurat tetapi mati karena melanggar Taurat. Begitu loh. Berarti Paulus ini melihat ada sisi lain gitu loh. Ya, berarti itu yang kita lihat. Makanya Bapak dari tadi tidak mau mengakui kenapa matinya Yesus ini, kenapa gitu loh. Ya aneh Bapak ini selalu mau mencari kesalahan Paulus, membela sumbernya gitu loh. Paulus ini tidak ada kesalahan. Orang Kristen makan babi itu bukan karena Paulus, itu si Petrus. Ya, Petrus yang nyuruh makan babi. Ya, karena ya saat turun hukum Taurat yang diyakini oleh Bani Israel, dan memang hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yang diyakini juga oleh orang Kristen 10 hukum Taurat, bahkan 600 misbot itu adalah hukum dari Tuhan. Nah, di situ sebagai seorang Bani Israel yang dikatakan rabi, Yesus ini, ya kan, patuh pada hukum Taurat. Nah, apa, dari mana asalnya, tempel mana yang diberikan kepada Paulus sehingga Paulus bisa mengatakan hukum Taurat itu telah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu, di tiang salib. Kan seperti itu, sedangkan Yesus sudah nggak ada. Ini loh Pak, maksudnya dapat dari hak dari mana gitu, dapat dari penyerahan dari siapa? Paulus bisa mengatakan seperti itu. Nah, kalau berani seperti itu, apakah manusia seperti Paulus ini lebih kuasa daripada Tuhan yang membuat hukum Taurat seperti itu, Pak? Dari tadi Anda Bapak ini selalu ya mengklaim bahwa Yesus itu patuh terhadap Taurat gitu ya. Tanpa mau menyelidiki fakta sejarahnya ya. Dari tadi Anda tidak mengakui gitu loh. Kenapa dia dihukum mati? Kenapa? Ya melanggar Taurat. Itu aja, Pak. Bagaimana Anda mengatakan seperti itu? Dia turun dari orang Yahudi ya, melikuidasi Taurat ya. Matinya saja sudah karena melanggar Taurat oleh orang Farisi yang mengerti Taurat. Ya, dia bukan mati karena orang yang nggak mengerti Taurat, bukan mati karena Pontius Pilatus orang kafir, orang Roma. Matinya itu di tangan Farisi, ya, yang mengerti titik komanya dari Taurat. Bagaimana Anda tidak mau melihat hal ini gitu loh? Sehingga Anda selalu menyalahkan Paulus, ya, karena Paulus melihat kematiannya karena melanggar Taurat ini, makanya dia menuliskan seperti itu. Ya, dia mati karena melanggar Taurat.
hukum karena melanggar Taurat menurut Parisi ya. Nah seperti itu Anda harus akui dulu gitu loh. Jangan mencari-cari ini gitu loh. Pak, dilihat dulu. Saya kan bertanya, kalau memang Yesus melanggar hukum Taurat, pelanggaran yang mana? Ayatnya di mana? Biar kami juga tahu, jelas juga mana Yesus melanggar hukum Taurat. Kan seperti itu, seperti pernyataan Bapak tadi. Karena Yesus melanggar hukum Taurat sehingga dihukum. Pelanggaran mana hukum Taurat yang dilanggar oleh Yesus? Itu loh saya pengen tahu, Pak. Bapak jelaskan. Ya, sebentar saya lagi mengumpulin ya, karena itu terlalu banyak itu semua di Matius itu hampir ada banyak. Kasih waktu saya, silakan berdiskusi dulu. Oke, silakan Anda kumpulkan data-datanya. Dan saya akan membaca satu dalil perkataan Yesus di Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki kerajaan sorga. Haleluya. Assalamualaikum Bang Ardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya teman-teman muslim. Waalaikumsalam. Sehat Bang Dalbo, sehat Bang Irwin. Alhamdulillah. Amin. Arif dan lain sebagainya. Lanjut. Monitor aja, monitor. Lanjut. Ini sambil apakan penanya biar nggak kering kan? Ya Kang Bang Dalbo ya? Iya. Saya sambil siap-siap ke kantor ini ya. Cek, suara saya dengar nggak? Dengar. Dengar Bang, bagus. Cek. Oke, udah jelas-jelas bahwasanya di situ yang membatalkan hukum Taurat adalah siapa sih? Paulus, ya, Efesus 2 ayat 15 itu bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Yesus, apa yang diomongkan oleh Yesus di Matius 5, 18, 19. Nah, yang mana yang benar? Yang benar yang mana ini? Efesus 2:15 atau Matius 5, 18 sampai 17? Yang mana yang benar? Kedua-duanya benar. Saya banting HP saya nanti. Jangan Bang. Ampun. Itu jadi Bang Ardi, Bang Laskar memutuskan Yesus itu melakukan pelanggaran hukum Taurat. Sedangkan saya katakan hukum Taurat itu kan diyakini umat Yahudi dan umat Kristen itu kan memang 10 hukum itu datang dari Tuhan. Nah, kalau Bapak ini bisa mengatakan Yesus itu atas hukumannya itu karena melanggar hukum Taurat, saya pengen tahu pelanggaran apa yang dilanggar oleh Yesus supaya kita juga dapat ilmu, kan gitu Bang Ardi? Iya. Datanya mana datanya? Datanya Yesus melanggar hukum Taurat di mana? Silakan Laskar. Datanya di mana Laskar? Saya bisa baca di mana? Lagi dicari. Oh, lagi Dia lagi mengumpulkan data. Jadi Bro ini atau artinya silakan Anda kumpulkan juga datanya sebanyak-banyak mungkin. Mungkin ada 3 kilo. Berarti dia sedang mencari kesalahan Yesus ya, betul ya? Ya, begini sebetulnya sembari saya mencari, saya boleh nggak menanyakan tentang Sebentar. Kalau Anda bertanya dan mencari kapan selesainya pencariannya? Enggak, saya sambil megang-megang ini, tapi kalian Iya, pertanyaan saya, kalau Anda sudah megang gitu, tidak dua arah ini namanya. Sebentar, tunggu dulu. Bagaimana Anda bisa berkonsentrasi dengan dua hal? Bagaimana bisa? Bisa. Di satu sisi Anda mencari, di satu sisi Anda menjawab, gitu. Bisa. Justru Coba diskusi yang terangkan baik, konsep ketuhanan di dalam Islam. dengerin dulu. Kalian malu ya?
Justru diskusi yang baik itu adalah menjawab dulu pertanyaannya. Ya, kapan dari tadi saya udah 1 jam menjawab kalian. Ya, kalian tidak mau ditanya. Gimana jawabannya? Ya ini udah dari Mana tadi saya jawabannya? tanya. Kalian kan banyak permintaan, minta inilah gitu loh. Saya sekarang bertanya, Oke, kalian tidak pertanyaanmu mau. berapa? Misalnya, Pertanyaanmu berapa? ya pertanyaan saya Berapa coba pertanyaanmu? terangkan dulu. Pertanyaan saya. Berapa pertanyaanmu? Kok terangkan? Satu atau dua? Satu aja tapi jelaskan sepanjang Satu, saya oke. sepanjang tidak puas saya bertanya juga seperti Anda tadinya. Loh, katanya satu. Loh, Anda bertanya berapa? Udah berapa bertanya ini? Saya baru bertanya satu kali. Bukan Saya baru teman-teman tanya kamu satu kali. tadi, teman-teman kamu tadi bertanya berapa Loh, kita ini jawab. kan sama Ardian. Ini kan sama saya. Nanti Anda bisa tanya ke Enggak, teman-teman itu sama saya. Sekarang sama saya. Islam aja semuanya, bukan kau aja. Ini, Jadi Islam Bang, itu udah betul. bertemu Anda 100 berani? kali. Anda nggak Gini, berani? saya tengok Satu dulu, hal, saya tengok satu dulu, hal Pak. sama saya nggak berani. Bisa, ayo. Ayo. Iya. Ya, Silakan. coba siapa moderatornya? Ya, saya cuma gabung aja. Saya atau Bro Erwin, Ya, moderator. silakan. Oke. Oke, Bang saya Erwin, bertanya sekarang Bang ya. Erwin. Siap. Saya Ini sebentar. moderatornya Bang Erwin. Sebentar, Ya. sebentar. Ini tentang apa ini? Tentang Paulus? Enggak, masa saya bertanya tentang Paulus sih? Ya, temanya apa temanya? Ya, tentang di mana Allah kalian berada, coba terangkan. Oke, temanya ketuhanan ya berarti ya? Ya. Tapi sebelum Oke, menuju tema itu, kita harus jelas dulu apakah itu dijadikan PR tentang ayat yang dikatakan Yesus melanggar hukum Taurat atau dijadikan Ya, PR. banyak. Ya, catatan saya ketinggalan, saya lagi di kantor ini, ada di rumah. Oke, berarti jadi PR ya, jadi Ya, PR. nanti Jadi PR-nya nanti kapan kamu live lagi, saya masuk dengan membawa. Karena dari tadi aku ketika saya tanya, menurut kalian Yesus itu disalib kenapa gitu, kalian tidak bisa jawab juga gitu ya. Saya udah bilang dia melanggar hukum Taurat ya, menurut orang Farisi gitu loh. Tapi kalian harus meminta jawabannya mana, dan itu ada di banyak Injil tapi terselip-selip, saya lupa gitu loh ya. Oke, Saya lupa, dikumpulin nanti. ya. Anda Kita tidak ambil mau tema. membantu saya dan selalu memojokkan Paulus ini. Dendam banget Anda dengan Paulus ini. Tidak ada banyak denda. Iya, karena Anda kenapa gitu? Jangan, Anda itu jangan. tidak tahu ceritanya, Jangan tapi nanya. ya, Begini, ini Pak coba Laskar, ceritakan dulu. Loh, ceritakan dulu saya ceritanya. tahu masalahnya. kalau bisa menyebutkan Lanjut. di berapa, dalil berapa, kita pun bisa membukakan datanya. Kalau bisa tahu tempatnya di mana. Kita Ada punya di betul. semuanya, ada itu Gitu. Matius, Lukas, Yahya itu ada semua, Yohanes ada. Di mana lah? Justru malah itu kita bantu cari gitu loh. Di mana? Ya, yang dia cerita, ya coba dia buka di cerita itu, dia itu mengatakan bait suci akan dibangun dalam 3 hari, ya. Kemudian dia ketika itu menyembuhkan orang yang lumpuh, ya. Kemudian dia mengampuni dosa seorang wanita susila. Ya, kemudian waktu itu dia ada di Bait Allah mengajarkan membaca kitab Yesaya. Ya, dia mau dikepung, ya. Nah, kemudian dia itu mau ditangkap oleh tua-tua itu karena ketakutan. Orang Farisi itu ketakutan karena banyak massa. Ya, itu semua cerita ada kalau kita baca dengan jeli, ya. Jadi semua orang Farisi itu udah merencanakan niat jahat sama dia, niat membunuh tapi takut karena banyak orang. Itu banyak itu, coba. Enak kau baca Injil karena Kembali lagi Pak, kembali aja ke Bang Ardi. Nanti itu PR-nya ya, buat Bang Bro Erwin, bersabar dan bersabar. Nah, di samping PR kalian tolong rajin-rajin baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, supaya kalian tahu ya, tidak mempersalahkan Paulus terus. Pertanyaannya tapi lihatlah ya? dulu. Kapan diskusinya ini? Pertanyaannya Pak? apa tadi? Iya, ya udah, lanjut aja tentang Tuhan kamu itu ya. ada apa dan di mana dia tempatnya. Kita buka tema baru gitu loh. kita buka tema Karena baru. nanti saya jangan seperti yang sudah ya, nanti akhirnya Tuhan kami itu nggak bisa dijangkau dengan akal ya, seperti itu.
Padahal Ya, tadinya dia itu- katanya makhluk berakal. Gini. Ya, jangan Oke, seperti saya itu. jawab Mudah-mudahan pertanyaan Anda. mudah-mudahan Pertanyaan sebentar, Anda saya sebentar, jawab. sebentar. Karena Ini saya kita udah gunakan timer nanti 2 menit supaya tidak mudah-mudahan ini ya. 20 orang yang saya sudah diskusi dengan Ustadz berakhir dengan seperti itu. Tuhan kami tidak bisa dijangkau dengan akal, ya. Jangan seperti itu hari Loh, ini. kita jawabnya nggak asumsi, Bang. Ya, karena kalian Islam itu orang berakal. Stop dulu Bang Ya, berakal. Darbo. Ya, Ini silakan. dulu semuanya Bang Darbo. Ya, Jadi gini, oke, yang lain mute dulu, biarkan moderator menerangkan. tentang bagaimana penjelasan dari Gini. keyakinan. Saya ngomong dulu ya. Saya ngomong dulu. Di mute dulu, Bang. Host, di mute dulu. Stop dulu. Host, kerja host. Ini dulu. Host. Saya sudah bingung. Lanjut Bang Ardi. Jaringan Bang Ardi merah-merah loh. Lanjut. Ya, siapa ini yang mau ngomong? Ini Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Dalbo. Cek suara saya dengar nggak? Iya, kok ke-mute. Aduh. Kok ke-mute Bang Gini. Ardi? Saya pindah. Cek. Kedengaran, cuman ke-mute, tapi Cek. Udah dengar belum suara saya? kedengaran. Cuma saya lihat tampilannya di sini ke-mute, tapi Sekarang masih mute ya? tidak. Normal. Responnya lambat. Itu delay karena sinyal. Signal merah. Coba Bang Ardi. Aduh, sinyal saya. Coba. Cek. Oke, Sudah normal. good. Mantul. Oke. Jadi gini, sebelum kita banyak ke diskusi, nanti ini saya pikir diskusinya taraf sedang aja ya, karena kalau diskusinya taraf tinggi, saya pastikan dia nggak akan bisa jawab sampai kiamat kurang 2 hari. Jadi kita diskusi santai aja. Saya lagi nggak buka device, tapi insya Allah device-nya ada di otak saya. Jadi apa yang saya hafal itu nanti insya Allah saya utarakan semuanya. Dan kami umat Islam tidak mau berasumsi liar ya. Kami umat Islam menjawab berdasarkan dalil, tidak menambahi yang ada di dalil dan tidak mengurangi apa yang ada di dalil. Jadi saya sudah tahu sebenarnya arah pertanyaanmu itu. Jadi kita nggak mau menambah-nambah dalil. Setuju nggak? Kamu juga nggak boleh nambah-nambah dalil. Setuju nggak? Wih, Laskar, setuju nggak? Ya, Anda sudah kelihatan seperti Loh, setuju Anda nggak? panik. Sekarang saya pertanyakan, apakah Anda benar-benar santai berdiskusi ini? Ya udah gini. Karena saya juga sambil Iya, sambil udah. mengerjakan tugas ya, menjelang makan siang. Saya lihat tensi Anda sudah mulai naik. Saya Kok tidak naik? yakin tensi Anda nanti ketika saya tanya. Aneh-aneh. Tadi Anda bilang Dukun santai, aja tapi dia. Anda Kayak dukun tapi aja Anda dia. sudah mulai naik. Iya, silakan aja. Ini. Sekarang pertanyaan saya begini ya, tolong dijawab dengan santai. Bertanya dulu. Ya, begini. Coba terangkan tentang Tuhan kalian yang katanya Esa itu. Gini Kepada Bang. kita. Dengarkan Silakan. dulu moderator. Diatur dulu, dengarkan dulu. Diatur dulu. Jadi begini, penyampaian dari dua belah keimanan itu yang penting berdasarkan ada datanya. Contoh ya, tentang apa yang dijelaskan dari kedua belah pihak ini, kalau kita lihat di kitab kedua belah pihak ada seperti itu. Jadi tidak boleh juga memaksakan, karena kalau kita nanti memaksakan jadi kurang kondusif. Waktunya 2 menit gitu saja. Jadi 2 menit sudah cukup kayaknya ya. Sudah cukup ya modal ya. Iya. Atau Nah, mungkin konsep- mereka mau 2 bulan atau 2 menit atau 3 menit. Jadi konsep Bagaimana, Bang kedua Laskar? dari Bang, kedua Ya, dari- intinya kita sepakati dulu. Ini kan saya kan Bawasannya. yang bertanya ya, yang bertanya artinya Anda Oh, berarti tidak nggak mau menanya. ditanya berarti. Nggak mau ditanya berarti.
Tadi kan tugas saya sudah gitu kan, makanya tadi saya bilang. Ini kan debatnya sama Ardiansa. Saya juga tanya dong. Sekarang kita Masa saya buka nggak boleh lagi tanya? yang baru. Oh ya udah, ya udah. Saya nggak boleh. Bentar, saya tanya dulu. Saya nggak boleh tanya. Ya maksudnya begini, tadi kalian sudah banyak bertanya, udah ada 100 pertanyaan Kalian gitu loh. saya belum masuk kok Ya kalian dulu. makanya kamu jangan ikut aja kepada kamu termasuk kelompok Ya udah muslim sekarang aja saya tantang. mewakili. Sekarang saya tantang kamu. Kamu berani nggak satu hal lawan saya? Berani, nggak? silakan, silakan. Gitu dong. Tapi jangan emosi, santai aja. Ya, kita bikin materi Iya, baru ya tentang kita bikin Ketawamu materi itu baru ketawa orang terpaksa. Iya, kita Jangan- bikin materi jangan baru ini, Bang. tentang kitab Itu suci. menitnya Berani sudah nggak? selesai tuh. Jadi Berani nggak kita bikin kita bikin materi baru tentang Lagi, kitab ini saya- suci? Timernya Berani sudah nggak? saya bikin bang, lanjut. Kita bikin Jadi kan materi kita- baru tentang kitab suci. Berani nggak? Tapi harus ada datanya. Harus ada datanya. Berani. Oke, Sih. Harus menampilkan. Saya berani. Bisa open cam nggak? Bisa open cam nggak? Aduh, pertanyaanmu banyak sekali, permintaanmu, ya. Loh, kalau nggak Saya bisa tadi open cam kesini gimana? santai aja, ya. Kalau kamu Kalau tidak nggak mau bisa- santai aja, silakan kamu keluar. Saya mau banyak yang lain lagi. Takut dia sama Kayaknya saya. kamu Ini sudah Bang, Takut dia. emosi. dia belum bisa open Pilih cam. aja Oh, orang yaudah. yang santai Biasa. aja. Tentang tentang ketuhanan aja deh. Boleh saja. Kalau Sudah dia boleh nggak- aja, nggak- sudah boleh saja. Langsung diboleh Kalau- saja. Ini Gini kita loh. ini Gini ayo loh, silakan Bang Arwin. Bang Jalpo kan Dia nggak berani udah tentang ketuhanan aja kalau dia nggak berani open cam. kita moderatori tentang konsep ketuhanan. Waktunya 2 menit, 2 menit. 2 menit pertama itu adalah paparan dan iman masing-masing dulu. Setelah itu baru bertanya. Setuju. Pertanyaan seperti itu. Paparkan dulu. Kalau memang mau ngambil diskusi, lanjut langsung. Siapa yang mengawali nih konsepnya? Paparannya. Setuju. Bilang mulai. Silakan dia dulu deh, biar dia kelihatan. Silakan. Dia dulu aja, tamunya aja dulu. Iya betul. 3 menit, 3 menit. Tentang ketuhanan ya. 3 menit, Ditulis, 3 menit. tulis dulu tentang ketuhanan. Tulis dulu tentang ketuhanan. Oke. Timernya diperbesar. Timernya Tunggu, diperbesar. tunggu. Tentang ketuhanannya. Oke. Konsep ketuhanan Silakan. di Islam dan Kristen. Ya, Sekarang konsep ketuhanan. Betul, konsep 2 ketuhanan menit gitu aja. Pertama paparkan untuk Bang Laskar Kristus. Silakan. Dinarasikan baru bertanya, jangan bertanya dulu baru narasi. Panik dia nggak bisa open cam, panik dia. Saya sebenarnya tadi mau menanyakan Islam aja, jadi saya tidak tidak bermaksud mau memaparkan ketuhanan saya gitu ya. Tapi kalau nanti diminta ya Loh, silakan. diskusi Jadi, kok. bentar. Kamu duluan saja, nggak harus saya gitu loh. Nggak, Kamu duluan aja. Gini loh, Wak. Bukan temanya. Dia nggak paham diskusi dia. Biar gini loh. Ya kenapa dimulai harus saya, bukan saya bukan nggak paham diskusi. Kenapa saya memulai? Nggak. Ya Anda aja memulai. Saya nunggu. Sebentar. Dengarkan dulu Bang. Makanya tak Dengarkan tanya. dulu Bang Laskar. Makanya tak tanya pihak mana yang memulai duluan untuk memaparkan konsep ketuhanan. Silahkan. Kalau memang Islam duluan, paparkan konsep ketuhanan. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Silakan aja. Jadi gini, saya nggak perlu memaparkan saya. Nanti dari pertanyaan Anda nanti saya paparkan. Jadi nggak ada opening session gitu loh. Loh, Jadi langsung Nggak pertanyaan. bisa kayak gitu, diskusi itu harus memaparkan. Gimana sih? Ya nggak gitu. Maksudnya nanti saya cuma bertanya. Coba teman. Aduh, Maksud saya diskusi kok begini nggak mau loh. memaparkan nih apa Udah, ini? kamu tidak mau diskusi sudah. Yang lain ya. Kalau kamu banyak syarat. Nggak berani dia. Saya bukan nggak berani, Apa perlu? ya. Oke, Silakan saya aja, kasih contoh, pilih saya yang kasih santai contoh. aja. Coba terangkan tentang Tuhan Saya kamu. kasih contoh aja. Oke, saya dulu ya, Bu Erwin. Udah dimulai, saya kasih contoh ya. 2 menit pertama. Saya kasih contoh 2 menit pertama. Silakan. Oke ya, sudah ya. Oke, langsung jalan aja host waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya akan berusaha menjelaskan konsep ketuhanan di dalam Islam. Oke. Saya akan membuat klaim bahwasanya Tuhan
orang Islam bernama Allah, dan itu Tuhannya adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Oke, kita cek di surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu satu ya. Mau dicari ke belahan dunia manapun, Esa itu bukan satu kesatuan tapi satu. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Oke. Kemudian dijelaskan di dalam surat At-Toha ayat 14, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Kata Allah sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian di surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaq. Ya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Khalaq samawati wal ard ya. Fi sittatin ayyamin summa stawa 'alal arsy. Jadi sudah dijelaskan di sini juga bahwasanya dalam 6 masa lalu dia bersemayam di atas arsy. Saya kalau kepanjangan ntar saya nggak sempat bertanya. Waduh, habis ya 2 menit ya? Belum sempat habis. Belum sempat tanya. Nah, ini Ya udah nggak apa-apa. sebentar. Untuk paparan itu tidak dengan pertanyaan, tapi menjelaskan tentang konsep tentang iman yang menjadi narasumber. Konsep Islam dipaparkan. Sekarang untuk konsep di dalam kekristenan, silakan Bang Laskar dijelaskan. Muter ini, percaya sama saya. Ya, terima kasih sudah dijelaskan. Cuman saya agak heran dengan definisi yang 4 itu ya. Karena definisi yang 4 itu bisa aja kita sematkan kemana-mana saja. Ya, yang pertama, katakanlah dialah yang Esa. Esa itu artinya satu. Banyak yang satu. Ya. Paparkan dulu. Mulai dikat saya. Nggak pertama kan itu kelemahan orang Muslim seperti itu. Ini Pak, Paparkan dulu. Kamu paparkan dulu konsep ketuhanan kamu. Iya, biar saya paparkan, diam dulu Muslimnya, nanti saya paparkan. Dulu jangan bawa muslim ya. Kamu paparkan dulu. Udah mulai kepanasan kalian. Diskusi dia. nah ini Jangan bilang satu itu banyak. Wah, angkat bicara ya. Itulah, ini selalu seperti ini, ya. Berakhirnya seperti ini. Waduh, Abang. Dengar dulu, Pengecut Bang. ini, Laskar Kristus ini pengecut orangnya. Dengarkan dulu. Tolong kedua narasumber, kalau moderator mengatakan cut, itu berarti kan saya ada hal yang ingin tak sampaikan. Semuanya berhenti dulu. Maksud saya begini, 2 menit pemaparan ini tanpa ada serangan, tanpa ada pertanyaan, tapi paparan tentang iman yang dibawa di sini. Kalau dari Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, tanpa menyenggol keimanan orang lain dulu, tanpa menyentuh iman lawan diskusi dulu. Paparkan dengan jelas supaya kami juga mengerti tentang konsep ketuhanan di dalam Kristen. Silakan. Iya, itu tadi ya, jangan di-cut dulu ya. Ya. Dalam 2 menit ya. Ya. Ulangi temarnya Pak Kakak. Ulangi temarnya, ulangi. Oh, suara-suara ini gimana sih ini? Ya, silakan. Ini mulai? si Laskar Kristus 1, 2, 3, mulai. Mulai. Jangan, ketika dia mulai bicara baru jalan temar, Bang. Gini loh, Masya Allah. Kan tadi di-cut, diulangi lagi dari 2 menit pertama. Tapi dijelaskan konsep ketuhanan dalam Kristen. Silakan diputar lagi dari menit pertama. Silakan. Siap. Iya, maaf kalau pemaparan saya ini ya agak menyinggung karena itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Oke. Jadi di dalam ketuhanan kita itu di dalam Alkitab ya sudah dituliskan bahwa Allah itu adalah roh.
Ya, roh itu tidak berbilang, ya. Kita tidak bisa menghitung roh, ya. Itu. Jadi kalau ditanya Tuhan kami itu Esa apa? Dia Esa, tapi Esa tidak berbilang, ya. Karena di situ tidak dibilang Maha Satu, tapi Maha Esa, Ehad. Ya. Jadi Allah kita yang bentuk roh itu bisa mengambil rupa dari siapa saja yang dikehendakinya, gitu, bukan kaku. Di mana letaknya, di mana tempatnya, dia ada di surga. Ya, itu aja. Allah kita itu maha hadir, transenden. Ya, dia berkehendak. Ya, tahun 2000 sebelum tahun 3000 sebelum sekarang ini dia sudah menyatakan dia adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku di tahun 700-an ya menciptakan langit dan bumi, itu patut dipertanyakan. Ya, dan dia kepada Nabi Musa menyatakan namanya adalah Yehuwa, Yahweh. Saya rasa itu dulu ya pemaparan kita. Terima kasih. Ini masih ada, Pak. Ini masih ada. Saya Sebentar. Waktunya dinolkan dulu. Saya mohon untuk kedua narasumber dan saudara-saudara yang lain untuk jaga sikap. Apapun yang dipaparkan kita hormati supaya diskusi kelihatan kondusif dan kita bisa menjaga adab kita dalam berdiskusi sebagai kita umat muslim dan juga mewakili dari keimanan Kristen. Silakan untuk narasumber muslim 2 menit dimulai dari sekarang, dari pertanyaan langsung ke Pak Laskar Kristus. Oke, saya mulai. Ya, terima kasih ya. Telah diberitahukan mengenai beberapa cerpen ya barusan, cerita pendek yang tidak ada dasarnya sama sekali. Saya nanti akan bertanya simpel saja nanti, tapi cuman saya ingin menanggapi dulu karena waktu saya adalah 2 menit di sini. Bahwasanya kita percaya Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak mungkin ada 2 Tuhan, ya kan? Kemudian jika dia berbicara mengenai ketuhanan, yang notabene dia bilang satunya adalah imanen dan satunya adalah transenden, ini adalah sebuah kecacatan berpikir atau logical fallacy. Yang satu bilang imanen, yang satu bilang transenden. Nah, ini tolong nanti dibuktikan kepada kita ya. Tolong nanti dibuktikan kepada kita berdasarkan dalil dan ayat, di manakah bisa dibilang atau disebutkan bahwasanya Tuhan Anda itu imanen dan Tuhan Anda transenden secara bersama-sama. Nah, ini pertanyaan saya nanti ya, tolong dibuktikan dalilnya di mana dituliskan Tuhan Anda transenden dan imanen secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Nah, itu pertanyaan saya, silakan dijawab pakai dalil, ya kan? Anda boleh bertanya saya, tapi ya berdasarkan narasi saya ya, narasi yang saya bangun, atau berdasarkan dari kitab suci kami. Silakan Anda tanyakan, tapi harus ada dalilnya. Saya bertanya ini tadi berdasarkan apa yang Anda paparkan, jadi saya nggak ngawur tanyanya. Begitu saudara-saudara. Ada 2 menit terlalu sedikit sebenarnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lanjut. Langsung cut ya. Oke, terima kasih untuk Bang Ardiansah. Setelah ini Bang Laskar memberikan tanggapan dan juga langsung bertanya. Nah, ini kan 2 menit. Nah, setelah habis 2 menit ini, nanti kita waktu ditambahkan 3 menit. Kalau sekiranya nanti 3 menit nggak cukup, 3 menit setelah 2 menit ini habis, nanti kita tambah lagi. Silakan Bang Laskar, 2 menit dimulai dari sekarang. Iya, saya sudah memaparkan tadi, pemaparan tentang Allah kita itu memang singkat, karena memang Allah itu memang tidak perlu berbelit-belit, ya. Kita diberikan kuasa untuk memahaminya Dia. Orang Kristen itu selalu diberikan Roh Kudus untuk memahami Dia.
Jadi yang saya tanyakan tadi yang dari pembahasan Anda itu tadi, saya kalau sudah bisa membaca konsep ketuhanan Islam itu ada di Al-Ikhlas yang 4 itu. Tetapi saya agak bingung ya menyikapi keempat syarat-syarat itu. Kalau memang itu keempat syarat itu yang dikatakan Allah, itu tentu bias sekali karena banyak hal-hal yang bisa disematkan dengan itu, ya. Yang satu, ya, katakanlah dia itu Esa satu, ya. Apakah sesuatu yang satu di dunia ini bisa kita kategorikan jadi Allah, ya? Kemudian apakah yang tidak beranak dan tidak bisa beranak itu bisa kita katakan dijadikan Allah? Banyak yang tidak beranak dan tidak beranak, ya. Ka'bah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Ingat loh, jangan bilang nanti katanya, oh itu kan dibangun. Loh, definisi Anda kan tidak beranak dan tidak beranak. Ya, jadi itu. Jadi kita harus mendekati 4 yang definisi itu secara late. Ya, dan Ka'bah itu hanya satu di dunia ini. Nggak ada yang lain Ka'bah. Kalau memang ada Ka'bah di dunia ini, ya bisa dong orang Islam pergi ke Jakarta misalnya, atau di Portugis misalnya gitu. Hanya ada satu, makanya orang itu ke Arab. Ya, kalau memang itu, katakanlah tidak ada seperti dia, ya, setara dengan dia. Angin aja tidak ada setara dengan angin. Apa yang setara dengan angin? Ya, tidak ada yang setara dengan angin. Yang sama seperti angin juga tidak ada. Ya, kalau kita mau mendirikan itu banyak, itu bias. Ya, kemudian pada dia bergantung semuanya. Ya, bisa orang animisme dulu menggantungkan harapannya kepada pohon beringin, ya, kepada patung-patung. Habis. Ini habis, Habis. Host, Oke, nanti saya mau tanya kepada moderator nih, kalau nggak jawab pertanyaan tuh gimana, host? sebentar. Ini kan kita kasih waktu dua ini. Nanti setelah ini baru dijawab ya. Kita cut. Oke. Jadi gini, kita Berarti saya menjawab dulu ya ini ya. Jadi kita gini, Bang Ardiansyah dan Bang Laskar, kita berusaha menciptakan diskusi yang kondusif. Nah, walaupun nanti tidak menjawab, biarkan aja dulu. Tapi kita tuntut setelah 3 menit yang setelah itu, supaya tidak rancu. Nah, ini 3 menit, setelah ini kita rubah 3 menit karena 2 menit sepertinya kurang kurang. Oke, kita lanjutkan untuk yang narasumber muslim. 3 menit dimulai dari sekarang. Bentar, aku ambil nasi goreng dulu bentar. Ini ada yang ngirim nasi goreng bentar ya. Oke, materian gitu. Bang Kakak, Udah. Anda bisa menjalankan timer ketika narasumber itu berbicara, baru dijalankan timernya. Oke. Siap, perintah. Oke, saya jawab ya. Sebetulnya narasi yang dia bangun nggak nyambung ya teman-teman. Saya juga nggak habis pikir ya kok bisa ya seorang tadi bertanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita jelaskan. Oke, dia tadi bilang bahwasanya satu. Nah, Ka'bah itu juga satu. Apakah yang satu itu adalah Allah? Apakah yang setiap satu itu adalah Allah? Nah, ini kan sebuah narasi yang nggak perlu muncul gitu dalam sebuah dialog diskusi antar agama, lintas agama. Nggak perlu gitu loh. Apakah kalau saya punya motor satu itu motor satu itu adalah Allah? Apakah kalau saya makan kerupuk satunya itu adalah kerupuk itu adalah Allah? Kan konyol juga ya kan. Maksud saya pikir saya diskusi dengan orang dewasa gitu loh. Ternyata yang saya tanggapi seperti ini. Jadi saya juga agak sedikit miris sih. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, saya jawab lah. Tapi ini sebetulnya downgrade ya bagi saya ya. Menurunkan harga diri saya ini sebenarnya. Oke lah, kita jawab aja. Katakanlah kul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Udah jelas di sini. Dialah Allah, ditunjuk dulu nih subjeknya. Dialah Allah, baru setelah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Nah, ditunjuk dulu. Jadi nggak mungkin ada kalimat lain, satu ini kerupuk, satu ini Ka'bah, satu ini apapun yang satu berarti Allah. Nggak mungkin. Karena apa? Karena sudah ada di sini dialah Allah. Selesai. Berarti di sini yang dimaksud siapa? Ya Allah. Makanya dibaca gitu loh. Jadi kalau umat terjemahan nih susah juga kadang ya. Kemudian Allahus Somad udah dijelaskan di sini juga. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tuh.
Allah lagi dijelaskan subjeknya. Udah jelas, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dia ini siapa? Dia ini kembali ke Allah. Berarti Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam wa serta atau dan, walam yakul lahu kufuwan ahad, serta dannya itu ke siapa merujuknya? Sertanya ke dia tadi, dia Allah. Serta Allah, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nya siapa? Allah. Jadi sebenarnya ini downgrade ya kalau saya jawab ini sebetulnya. Saya malu sama diri saya sendiri kalau saya mau jawab, tapi ya aduh. Ya jadi lapar ya kan. Aduh. Gimana ini? Ya saya habiskan gini aja lah. Ntar. Oke, silakan jawab pertanyaan saya tadi. Tolong tunjukkan di mana ayatnya bahwasanya Yesus itu imanen sekaligus transenden dalam waktu yang sama, dalam keadaan yang sama. Ayatnya di mana? Silakan dijajah jawab. Terima kasih untuk narasumber Muslim. Jadi itu tadi pertanyaannya, mungkin sudah bisa dimengerti oleh Bang Laskar. 3 menit dari sekarang. Ya, Anda sudah mulai kebingungan ya mengartikan definisi yang Anda bangun sendiri gitu ya. Kita hanya mempertanyakan definisi Anda yang 4 itu. Kalau itu merasa kalian seperti konsep ya bisa kita pertanyakan ya. Anda berhak juga menjawab. Cuman tadi perjawaban Anda itu kayaknya ngelantur ya. Di situ Anda tidak paham dengan apa yang lawan debat Anda sampaikan. Anda katanya Anda punya motor 1 ya, lalu bisa Tuhan. Tidak seperti itu ya. Bukan berarti 1 itu Tuhan. Motor itu banyak di dunia ini ya. Saya hanya bilang ada 1 benda yang bukan Tuhan ada di dunia ini, yaitu Ka'bah. Nggak ada Ka'bah yang lain di dunia ini. Ya, kamu tanyakan di mana kau cari sampai ke planet Jupiter, nggak ada. Ya, jadi bukan hanya 1, setiap yang 1 apel 1 Tuhan, bukan. Yang 1 seperti definisi Anda itu, yang Anda bilang itu, dialah satu-satunya. Atau bisa saya ganti, dialah Ka'bah satu-satunya yang Maha Esa, bisa kan? Dialah Ka'bah yang tidak diperanakkan dan tidak diperanakkan. Moderator coba mau fokus pada pertanyaan Anda. Yang lain tolong. Kenapa ini ada suara-suara ini? Matikan mood yang lain. Waktunya diberhentikan dulu, moderator Bang. harusnya bisa mengcross-check pertanyaan dari Abang Anda nggak usah, tolong Anda nggak usah apa dulu. Anda nggak usah. Dan pada alat Tolong Anda. Mulai curang. Waduh. Siapa ketahuan kan Anda tidak menghormati aturan yang sudah dibuat. Tolong sebentar, Bang Laskar, tolong. Sudah tak jelaskan dari awal. Kalaupun pertanyaan itu tidak dijawab, kita tuntut setelah menit yang berikutnya. Yang pertama itu. Yang kedua, mau orang itu menjawab asumsi atau pakai dalil, biarkan netizen yang menilai mana yang masuk akal, mana yang logis, mana yang bisa diterima oleh netizen. Seperti itu. Mohon maaf, biar berjalan kondusif dulu. Biar tenang. Silakan dilanjut, Bang Laskar. Iya. Jangan dipotong dulu ya. Jadi seperti itu, Anda harus bisa membedakan antara 1 yang kumaksud dengan 1 contoh yang Anda bilang itu ya. Kemudian kepada dialah semuanya bergantung. Loh, kita tanya sama orang animisme, kenapa kamu tidak bertuhan? Ya, dia menggantungkan harapan dengan apa? Benda-benda. Berarti ada loh orang yang bisa menggantungkan harapan bukan kepada Allah. Ya, dia meminta. Sekarang orang Hindu itu meminta kepada siapa? Bisa kok semua planet ini mereka percayakan ya seperti dewanya dia gitu loh. Ya, jadi definisi Anda itu bias kalau mau kita katakan. Ya, kita bisa mengambil semuanya. Jadi itu bukan suatu konsep yang matang ya, itu bisa ditabrak dan fatal sekali. Kemudian di manakah tertulis bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub yang mengatakan transenden sekalian imanen? Itu banyak sekali ya di ayat-ayat di Alkitab. Salah satunya adalah di Kejadian 18 ayat 1 sampai 30 ya. Kemudian di dalam Kejadian pasal Kejadian yang ada Ishak, saya kurang paham ayatnya, tetapi ketika dia berbicara kepada Ishak, ya.
ketika dia berbicara melihat apa namanya bangunan daripada Menara Babel, ya. Jadi di Kejadian 18 ayat 1 sampai 30 itu dikatakan bahwa ada 3 datang sosok, ya, seperti yang tertulis yang ada sekarang film beredar, ya. Di situ salah satunya Tuhan datang ke rumahnya Abraham. Waktunya habis. Gini. Jadi setelah kita kasih kesempatan dari kedua narasumber itu dari 2 menit pertama, 3 menit kedua. Kalau setelah ini pertanyaan yang tidak ada satupun jawaban, baru kita cut. Kita sudah kasih kesempatan 2 kali pertanyaan dari kedua narasumber saling bertanya. Kalau tidak ada jawaban, nanti kita cut di pertengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bima. Sudah hadir gunda kita. Mungkin masih jauh dari berangkat. Dilanjut 3 menit. Ada Bang Zuma? Ini di bawah ini ada Bang Zuma. Sudah ada Bang Zuma di atas. Oke. Gimana? Lanjut, Host. Silakan 3 menit setelah ini untuk Bang Ardi. Dimulai dari 3 menit 0. Saya biasakan menjawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dia sendiri yang bilang apakah setiap satu itu adalah Tuhan. Sebentar. Nggak denger ya. Tadi dia bilang sendiri di awal tadi, berarti setiap satu itu adalah Tuhan. Kemudian dia contohkan kepada Ka'bah, kan gitu. Padahal di sini udah jelas-jelas bukan Ka'bah, dialah Allah. Mau lari kemana? Udah jelas loh. Kita nggak membahas animisme dinamisme. Kita nggak bahas orang ateis, agnostik, nggak bahas itu. Ngapain lari-lari ke sana? Ya itu urusannya dia. Kan tugas saya hanya menjelaskan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 tadi. Ya, tugas saya di sini. Tadi kan Anda tanya narasi, ya udah saya narasikan. Sekarang saya bantah lagi di sini narasi Anda. Itu berarti bisa diartikan Ka'bah. Enggak, lihat di sini tulisannya. Qul huwallahu ahad. Allah ini di sini tulisannya. Mau lari kemana? Mau lari ke Ka'bah? Udah jelas-jelas dialah Allah loh, dialah Allah disebut subjeknya. Kemudian di ayat 2-nya juga disebut subjeknya Allahu Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kecuali kalau di sini nggak disebut, gitu loh. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah yang Maha Esa, nggak ada Allahnya. Contoh. Kemudian tempat meminta segala sesuatu nggak disebut Allahnya juga. Nah itu baru bias. Tapi di sini enggak loh. Di sini disebutkan Qul huwallahu ahad. Ada subjeknya, Allah subjeknya. Mau lari kemana? Ya ini jawaban saya, sudah saya jawab ya. Oke, sekarang kita kejar dia. Saya tanya Tuhan Anda, Yesus itu Tuhan Anda. Tolong tunjukkan di mana Yesus itu transenden dan imanen secara bersama-sama dalam waktu yang sama-sama. Itu pertanyaan saya. Saya nggak membahas Allahnya orang Israel. Karena Allahnya orang Israel dengan Tuhanmu itu berbeda. Orang Israel itu menyembah Tuhan yang satu, kalau kamu menyembah Tuhan yang 3, gitu loh. Jadi jangan disama-samakan. Lari-lari ke Kejadian 18. Di situ ada yang bilang datang 3 orang. Lah kalau 3 orang itu apakah semuanya Tuhan? Kalau Anda bilang salah satunya itu Tuhan. Oke, sekarang saya tanya lagi, yang mana yang Tuhan di antara 3 itu? Coba sebutkan. Nah, ini pertanyaan saya jadi 2 ya. 1, tolong sebutkan di mana Yesus imanen dan transenden, dicatat teman-teman. Oke, moderator dicatat ya. Di mana Yesus imanen dan transenden dalam waktu yang bersamaan. Kemudian di Kejadian tadi dia sudah bilang di Kejadian, tolong tunjukkan kepada saya di antara 3 itu tadi. Ya, yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Wah, sakit kan? Lanjut, silakan. Dijawab. Baik, terima kasih. Waktu 3 menit habis. Monitor Bang Laskar. Monitor Bang Laskar. Jadi gini Bang Laskar. Bang Ardiansa sudah menjelaskan konsep dan apa yang dipertanyakan oleh Bang Laskar. Nah, untuk kali ini tolong jelaskan yang dimaksud dalam ketiga itu
transenden dan imanen itu seperti apa, supaya kita juga tahu setelah dari mendengar penjelasan dari Bang Laskar secara detail dan ayat atau dalil yang mendukung dari konsep tersebut. Silakan, 3 menit dimulai. Ya, sepertinya si saudara ini kebingungan ya. Dikatakan bahwa di situ kan sudah ditulis Allah. Kenapakah justru itu yang mau kita protes? Ya, kata Allah itu bisa digantikan, disematkan apa saja, masuk ke definisi itu. Ya, sekarang kalau saya bikin tandingan semisal surat, kan saya bisa bikin tandingan ikhlas itu. Dialah Ka'bah satu-satunya yang Maha Esa. Benar kok. Ya, dialah kepada dia bergantung semuanya. Dia tergantung. Kalau ada orang di dunia ini yang mau menggantungkan harapannya kepada kamu, sah-sah aja. Toh dia menghapus dosa kok, gitu kan? Jadi dialah yang tidak beranak, Ka'bah lah yang tidak beranak dan tidak beranakkan. Kan bisa-bisa aja gitu loh. Justru aneh kamu. Justru kata-kata itu yang mau kita sangkal gitu loh. Kenapa kalau udah ditulis Allah di situ? Ya ini kan Allah dikatakan loh. Ya kenapa kau tulis Allah situ gitu loh? Kenapa enggak yang lain gitu? Toh itu bisa masuk sendiri. Ka'bah aja kamu ganti kata Allah, Ka'bah masuk gitu loh. Kan aneh kamu menjelaskan sesuatu konsep kamu, ketika ada orang menyematkan kata lain, kamu marah-marah gitu. Ya, oke. Kemudian Timernya, saya ulang pertanyaannya. Bapak diminta untuk menjelaskan kalau nggak paham dengan imanen dan transenden, siapa yang gelar dan siapa yang nama, supaya lebih jelas di dalam ketiganya itu, dan siapa yang disembah. Seperti itu, tolong jelaskan. Silakan lanjut. Iya, tadi kan kita masih menanggapi jawabannya itu Pak ya. Nanti di 2 menit lagi, kan ada 3 menit ini ya. Nah, ini baru terakhir baru saya tanggapi. Ya, di dalam Kejadian 18 itu kelihatan ada 3 sosok ya. Ada 3 sosok yang datang, kemudian kita lihat di situ Abraham adalah sujud menyembah ketiga orang itu, gitulah. Dan dikatakan di dalam kalau kita baca di dalam Keluaran 1, Kejadian 1 ayat 30 itu, di situ ada kayak 2 malaikat, 1 Tuhan ya. Soal yang mana Tuhan itu kita tidak tahu, karena di situ tidak dibilang yang baju biru, baju merah, baju kuning gitu loh ya. Atau sama dia boleh saya tanya kepada Anda, emang Anda tahu dia itu tinggi 1, pendek 1, nggak ada dijelaskan. Jadi nggak tahu kita bilang, kalau kau bilang yang mana Tuhan, pokoknya dari 3 itu ada 1 Tuhan, 2 malaikat gitu loh ya. Jadi kalau pertanyaan Anda seperti itu tadi itu, kita bingung jawabnya karena dia tidak digambarkan di dalil itu. Artinya apa? Tuhan pernah sebagai transenden, dia berteofani. Artinya ketika dia datang ke rumahnya yang Abraham, itu di atas pasti dia ada juga gitu, nggak mungkin kosong. Nanti siapa yang jaga planet seperti anggapan kalian? Siapa yang mengatur dunia ini? Siapa yang ngatur ini? Nah, kan begitu gitu loh ya. Nah, nggak mungkin. Dan Abraham juga tidak bodoh seperti orang umat sekarang ini. Ketika dia menyembah ada Tuhan, dianggap Tuhan. Loh, kok kamu ninggalin Tuhan, ninggalin tempat kamu, arsy kamu, surga kamu, terus siapa nanti di sana? Kamu ini siapa? Nggak nanya gitu loh ya. Jadi Abraham itu orang beriman, nggak sampai ke situ, pikirannya nggak sekonyol orang sekarang begitu ya. Saya rasa itu dulu. Kalau ada kelebihan nanti saya serahkan kepada dia. Oke, terima kasih. Waktu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jawabannya Bang Andreasa, ternyata jawabannya tidak tahu untuk menjawab mana yang satu itu. Kata Bang Laskar tidak tahu, bingung jawabannya. Nah, 3 menit setelah ini ditanggapi dan 1 pertanyaan kembali untuk Bang Andreasa. Silakan. Tadi belum dijawab juga loh yang imanen sama transenden itu. Bener nggak? Close aja bang, di close. Nah tuh Bang Pak Lupa aja udah mulai gerah kan. Saya juga sebenarnya nggak mohon maaf ini ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini adalah degradasi otak. Kalau saya menjawab, mohon maaf, ini adalah penurunan kualitas saya kalau saya jawab. Timernya dijalankan Bang, timer. Silakan jalankan. Saya sambil minum ya, bentar ya. Oke. Saya sambil makan, nggak apa-apa lah, waktunya berkurang. Yang jelas, saya tadi sudah menjelaskan di situ. Saya jawab lagi ya, tanggapan dia.
di surat Al-Ikhlas, kalau saya sudah menyebutkan di situ ada nama Allah, ya dialah Allah, sudah jelas ada namanya, subjeknya. Dia mau ganti katanya, ya bisa saja kan saya ganti, ya silakan. Anda kalau mau ganti silakan, tapi pertanyaannya siapa yang percaya? Kalau Anda mau ganti silakan. Kira-kira kena pasal nggak kalau Anda ganti ayat-ayat orang? Itu permasalahannya di situ. Jadi ya terserah Anda. Yang penting saya sudah jawab. Di situ subjeknya adalah Allah. Jadi nggak mungkin ada subjek lain. Kalau Anda berkilah, nanti kan bisa saya ganti. Ini diskusi macam apa ini? Kok ayat orang kok dirubah-rubah? Ayat orang, ayat Tuhan kok dirubah-rubah sama orang? Gimana ceritanya ini? Degradasi emang. Oke, kita kembali lagi ya. Udah saya jawab barusan. Kita kembali lagi di kejadian tadi. Dia mengaku bahwasanya salah yang tiga itu adalah Tuhan. Loh, kalau saya bilang yang tiga semuanya adalah malaikat, kalau saya bilang, atau orang. Nah, kalau saya bilang orang, karena apa? Karena di situ tulisannya adalah orang. Tiga-tiganya orang, saya bisa jawab tiga-tiganya orang. Tapi kalau dia jawab tiga-tiganya tiga dari tiga itu, yang dua malaikat, yang satu itu Tuhan, ya kita tanyakan yang mana yang Tuhan, yang mana yang malaikat. Nah, kan dia mengklaim gitu. Ya, ayo. Saya membaca, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Orang kalau saya bilang, kan tertulis. Sekarang jawab pertanyaan saya ya. Yang mana yang Tuhan? Itu tetap saya tagih karena di sini tulisannya orang. Anda bilang salah satunya, salah satunya ya benar ya. Salah satu dari ketiganya adalah Tuhan. Sekarang saya tanya ke Anda, yang mana yang Tuhan? Wong itu tulisannya orang, bukan Tuhan. Kalau Anda bilang teofani, mana ada tulisannya teofani? Ayo. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan kepada saya Tuhan Anda itu Yesus. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus itu transenden sekaligus imanen. Ayatnya nomor pasal berapa, nomor berapa? Silakan dijawab. Saya sambil minum teh, belum habis ya waktu saya. Jadi teman-teman, sudah habis. Ya udahlah. Silakan. Waktu habis. Nah, itu penjelasannya bahwasannya sudah dijawab, itu adalah Allah, itu adalah nama di dalam keyakinan umat Islam. Jadi tapi tunggu nih, saya potong Bang Erwin. Gimana? Bang Erwin. Oke, kalau diskusinya masih tetap kayak gini, kayak anak kecil gini, mohon maaf Bang Erwin. Mohon maaf nih ya. Saya bisa digantikan yang lain, nggak kuat saya kalau diskusi kayak gini. Karena nggak masuk dalam tataran orang dewasa kalau saya bilang ya. Itu sih. Lanjut, silakan Bang Erwin. Baik, nah setelah ini nanti 3 menit dari Bang Laskar menanggapi dan juga menjawab. Setelah ini kita ngambil kesepakatan lagi. Ada, silakan. Iya, terima kasih. Begitulah kalau orang pembohong ya membangun suatu konsep atas kebohongan, akhirnya memang akan terjerumus sendiri ya. Karena memang berapa kali memang ini tema ini dibawa, akhirnya mental seperti itu juga dengan alasan ini murahan lah, ini ya sama dengan pencuri. Ketika pencuri itu membangun suatu narasi ya, maling itu akan hancur oleh omongannya sendiri, oleh konsepnya, oleh alasan yang dibangunnya sendiri gitu loh. Makanya kenapa orang pihak-pihak berwajib itu menginterogasi, mencari dia siapa yang salah, itu dari omongannya sendiri, bukan dari saksi. Izin. Ini ngabisin data ini. Ya, itu seperti itu. Di close aja nggak jelas ini. Akhirnya nggak jelas kan, nah seperti ini. Nah, kenapa dia mundur padahal tadi dia berapi-api? Ketika kita tanyakan seperti itu, apa yang salah dengan saya? Kan definisinya saya ganti. Apa yang salah? Toh di dalam Alkitab dibilang, di dalam Quranmu dibilang tak ditantang kok orang yang bikin seperti itu. Nah, kalau kita bikin seperti itu ganti. Jalankan temernya. Oh, biarkan dia teman-temannya, biarkan viewer yang menilai. Ya lanjut, jalankan temernya. Ya, begitu loh. Jadi ini adalah kekalahan dia, fatal sekali. Dia berdalih dia tidak sanggup, dia ini ya, karena memang begitu. Ketika kita desak konsep itu dia selemah.
gitu loh ya. Sedangkan saya beri kesempatan tentang saya dengan simpelnya, Allah itu roh transenden, ada di Kejadian, Allah itu datang dan itu dipilihkan sekarang ini, dan itu dicekal karena apa? Ya seperti itu, bertabrakan. Karena apa? Ya, agama Anda itu dibangun tidak dasarkan daripada Taurat yang sudah dituliskan Musa. Ya, Islam itu mengambil cerita, membuat konsep tersendiri. Ya, harusnya ya sepanjang kalau Anda ya mengaku bertuhan kepada Allahnya Musa, Abraham dan Isa, itu bukunya yang ditulis Allah dengan Musa itu, yang difirman kepada Musa itu nggak boleh dirubah sedikit pun ceritanya. Ya, harus kamu ambil sebagai dasar kamu mendirikan agama baru. Nah, sekarang Islam ini mendirikan suatu agama baru, agama muncul. Ya, sama dengan kenapa tidak mengambil Taurat yang di dalam Musa ini? Gitu loh. Contoh Kristen itu tidak akan ada kalau tidak dibangun dari agama Kristen, agama Yahudi, karena itu dasarnya, itu cerita awal. Kemudian Kristen lahir di periode keduanya. Seharusnya Islam meneruskan ini periode ketiga, tapi yang ada apa? Ya, Islam itu membuat cerita sendiri, artinya dia di luar daripada perjalanan sejarah bangsa Israel yang sudah diturunkan oleh Allah, gitu loh. Ya, paham? Ini kok diam semua ini, udah pada pulang semua ya? Oke lah. Ini kan pakai timer, Bang. Pakai timer. Oh, masih ada ya. Saya pikir udah tidur. Ya, seperti itu. Gini, Bang. Anda muter agak tidak menjawab. Dan sedangkan yang dijawabnya berkali-kali menjelaskan. Gini, Kenapa Bang, ada yang dikatakan di situ Bang, tidak diperanakan dan beranak? Kenapa? Bentar, Alasannya Bang, simpel. Bang, Siap. tolong ini dulu, biarkan itu narasumber saja yang menjelaskan. Kalau narasumber sudah menjelaskan, kita harus cek juga supaya apa, kita lebih elegan dalam diskusi perkara. Setelah 3 menit ini habis, kita rubah konsepnya, kita berdiskusi, itu lain lagi ceritanya nanti. Silakan dihabiskan. Bukan, maaf moderator memotong. Tadi narasumber Sebentar, biar mengatakan kalau pemaparannya masih kayak gini, narasumber juga tidak akan mau gitu, karena ini sudah jauh membedakan dompet dia. Jadi nggak ada alasan untuk mempertahankan diskusi seperti ini gitu. Sebentar dulu, Bang. Maksud saya begini loh, biar dihabiskan waktu ini, kan dengar toh. Setelah habis 3 menit ini, baru kalau mau dirubah, mau ditutup, itu biar dihabiskan waktunya. Begitu, kita hargailah. Objektif kita izin host, mending tegas aja. Kalau memang tidak bisa menjelaskan, udah di close aja. Kasihan yang di bawah edukasi 400 lebih ini nggak dapat hasil, ngapain gitu loh. Di close aja, barangkali nggak jelas ini. Gini loh, Bang, kan sudah tak ucapkan setelah 3 menit ini habis, kalau memang konsepnya mau dirubah, mau ditutup atau close, nanti biar dihabiskan dulu waktunya, gitu loh. Betul. Ya udah, tinggal 17 detik itu. Silakan 17 detik. Silakan Laskar Kristus. Ya udah, diam dulu semuanya. Ya udah, diam dulu semuanya. Itu yang menilai mana yang masuk akal, mana yang bisa dikatakan tidak bisa menjawab, mana yang bisa dikatakan menjawab. Oke, sekarang Bang Erwin diam dulu, semuanya diam. Silakan Laskar Kristus 17 detik dari besok. Silakan. Iya, jadi lucu ini ya. Jadi saya jadi buyar konsentrasi saya. Ya, saya sih tidak ngoyo ya. Yang penting seperti itu aja. Saya sudah jelaskan ya tentang konsep ketuhanan kita. Kalau memang harus apa namanya ditanya yang mana Tuhan yang ini, ya kita harus tahu. Habis. Ya Allah. Sudah gini, waktu kan habis sekarang nih. Saya mohon dalam kita berdiskusi narasi seperti apapun, kalau memang kita hati, Pak, saya minta tolong yang lain itu hargai. Yang penting satu, lawan diskusi itu tidak menghujat. Kita hargai apapun itu imannya, terkecuali konsennya kita tutup. Nah, yang kedua, dari menit pertama, kedua, ketiga kan kita sudah memberi peraturan. Menit pertama kita kasih kesempatan menjawab atau tidak, menit kedua menjawab atau tidak, baru kita kasih penekanan. Kalaupun itu tidak terjawab juga, biarkan netizen yang menilai. Setelah itu baru ditutup atau closing, kan seperti itu. Jadi supaya diskusi itu kita terlatih secara kondusif. Saat saya Muslim, tetapi saat saya menjadi moderator saya harus duduk di tengah, kan seperti itu.
Saat saya berdebat, saya harus membela keimanan saya. Saya percaya saudaraku semuanya ini memiliki giroh keimanan yang sama dengan saya. Giroh ingin membela iman kita. Tetapi saat kita berdiskusi, Udah cukup Bang Irwin. Udah, kita langsung aja. aja. Langsung closing. Kita tutup. Udah. Closingnya 1 menit ya. 1 menit atau 2 menit? Saya nggak perlu closing. Saya nggak perlu. Karena apa? Karena pertanyaan saya nggak dijawab. Saya juga kalau pertanyaan nggak dijawab tuh males kadang ya diskusi. Terus kemudian udah dijelaskan gitu, dia masih muter-muter. Maksud saya gini loh teman-teman, Bang Dalbo, ada nggak yang minta tuh dibawa Oten yang cerdas dikit, gitu aja deh. Ada nggak? Tapi saya begini Bang, jujur ya, apapun itu tingkat keilmuan yang kita hadapi, selagi kita sudah pegang, kita ini, ayo debat dengan saya, habiskan sampai closing. Biarkan itu Sudah habis, sudah. Gini Bang Edwin, gini. Ya sudah, terserah penilaian Bang Edwin gimana. Gitu loh. Jadi saya ini juga manusia, punya perasaan dan juga punya penilaian gitu loh. Kalau saya merasa ini apa namanya yang saya ajak diskusi ini lamanya nih kayak gini, terus mau saya lanjutkan sampai closing, jangankan saya, Bang Zuma pun nggak mau. ya udah ya nggak apa-apa, kalau sudah ditutup persetujuan kan oke ya sudah no? Ya udah. Yang penting Laskar pun Ya mending saya diem lah. kan gitu. Mending saya diem, lanjut silakan muslim yang lain ngomong dah, percuma kayak gini. Mohon maaf ya, silakan yang Anda merasa mengatakan saya Oten naik debat dengan saya. Di bawah yang mengatakan saya Oten debat dengan saya. Tenang. Naik. Tenang Bang Irwin. Tidak, Naik. ini. Bang Irwin. Yang mengatakan saya Oten naik debat dengan saya. Tidak memang begitu ya, aku moderator harus adil. Kosongkan room satu, biarkan debat sama saya. Sabar. Gini, Istighfar Bang Irwin. Istighfar Bang Irwin, istighfar. Ada lagi ini, jangan dulu tertawa. Gini Bang, saya bisa objektif. Bahkan Bang Ardi ini ketua saya bantah supaya diskusi ini berjalan bagus. Posisi saya ini membela keimanan saya nyerang nih Pak Laskar, dari pagi saya nyerang. Kan seperti itu. Dudukkan perkara kita di mana kita duduk. Kita sebagai moderator, sebagai host, sebagai narasumber. Seperti itu. Saya tahu diskusi itu seperti apa. Ada aturan diskusi itu ada. 11 aturan diskusi yang diajarkan oleh Rasulullah. Berkata lembut itu termasuknya. Memakai data, memakai dalil. Saya tahu. Tapi tolong dimengerti, dudukkan perkara kita di mana kita duduk. Betul. Gitu. Kalau sebenarnya kalau jadi saya berkaitan dengan Laskar Kristus, gitu loh. Ya Kalau betul, dituntut karena walau bagaimana ini kan sudah aturan dari awal. Nah, Bahwasanya Bang Laskar Kristus ini